Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman. Oke, setelah di video-video sebelumnya kita telah belajar pertama bagaimana cara melakukan instalasi mesin Debian, lalu kita melakukan konfigurasi IP, lalu konfigurasi DNS, dan yang terakhir itu kita melakukan konfigurasi web server. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan cara lebih ke menghias sih. Ini kan kemarin kita melakukan konfigurasi web server, tapi di ininya masih kayak gini gitu, masih polos. Kita ketik webnya tuh masih polos. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan gitu bagaimana cara melakukan cara menghias tampilan atau interface website kita ini. Untuk videonya mungkin bakal dibagi jadi 2 part ya, khawatir kepanjangan durasinya ya, tapi ya saya usahakan aja lah, semoga bisa ya. Kita langsung aja kali ya ke langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama kita ke mesin Debian kita. Oke, ini clear aja ya. Kita pastiin dulu nih IP Debian sama IP Windows-nya udah terhubung atau belum. Kemarin kan kita udah atur IP Windows-nya tuh 192.19.2. Kita coba ping apakah masih terhubung. Oke, alhamdulillah masih terhubung ya. Ada ini, kita Ctrl C aja. Nah, kalau udah terhubung, kita bisa mulai untuk melakukan install paket-paket yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi untuk menghias web kita ini. Paketnya tuh ada sekitar 4 kalau nggak salah. Pertama tuh paket SSH. Sebentar. Ini CD dulu aja. Oke, pertama itu paket SSH. Lalu paket PHP 7 titik, terus paket PHP My Admin, sama yang terakhir tuh paket MySQL server. Nah, ada 4 paket ya totalnya. Kita langsung aja enter. Oke, ini bakal lama sih karena paketnya banyak, dan emang di setiap paket yang sekarang kita install ini emang memakan waktu yang cukup lama gitu. Jadi ya bisa sabar aja. Oke, ditunggu. Oke. Kita tunggu ya. Oke, sini kita harus disuruh buat masukin DVD 2 ya. Langsung masukin aja optical drive DVD 2, terus klik enter lagi. Nah, ini 2 kali ya. Oh, di sini antara yes or no kita pilih no ya. Nah, sekarang kita pilih no. Nah, untuk ini web server configure-nya kita pilih yang Apache 2. Ini klik spasi ya, bukan enter, spasi Apache 2. Baru setelah kita spasi, kita pilih yang Apache 2 ini, baru kita bisa klik enter. Oke, ininya bakal lanjut. Kita tunggu lagi. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk memasukkan DVD 3. Kita masukin aja first unknown, lalu enter lagi. Tunggu lagi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya pertama kita ini dulu ya, konfigurasi paket folder SSH nya dulu. Kita ketikkan nano spasi /etc. Kita masuk ke file yang namanya tuh sshd
underscore config. Nah ini ya perintahnya, klik enter. Terus kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya kita cari baris yang namanya tuh, ini cari aja ke bawah set. Oke, belum ketemu ya ini. Nah ini nama barisnya ini, hashtag permit root login spasi prohibit password. Nah ini hapus ya. Nah cukup segini aja yang hapus. Setelah kita hapus, kita ganti ke yes. Oke, sama terakhir ini hashtagnya atau tagarnya kita hapus juga, jadi cuma kayak gini. Nah pastiin kayak gini ya. Kalau udah bener kayak gini, kita bisa langsung Ctrl X untuk exit dan kita save. Oke, setelah kita edit, kita bisa langsung lanjut aja etc, kita restart paket SSH nya, SSH restart. Alhamdulillah sudah oke ya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita melakukan restart pada paket SSH, kita perlu menyiapkan dua hal sih. Yang pertama tuh kita harus punya aplikasi yang namanya tuh WinSCP. Nah ini nama aplikasinya. Kita harus punya aplikasi WinSCP. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, saya sudah siapkan nih link downloadnya di deskripsi, jadi bisa dicek ya. Oke, kita itu pertama yang harus kita siapin. Kedua, kita harus nyiapin yang namanya tuh ini zip WordPress, zip untuk template WordPress-nya. Kan tadi kita di awal pengennya menghias ya. Nah menghiasnya pakai apa? Nah, di sini saya akan menghiasnya itu pakai ini, pakai template WordPress. Nah bagi teman-teman yang belum punya juga filenya, saya sudah siapkan juga link downloadnya tuh di deskripsi. Jadi sama link downloadnya tuh sepaket sama WinSCP. Oke, kalau dua ini udah siap, kita bisa langsung aja. Pertama kita masuk ke aplikasi ini WinSCP. Oke, terus di sini kita disuruh masukin file protokolnya ini, terus hostname-nya ini ya 192.168.15.1, port number-nya 22, username-nya root, passwordnya ketikan aja password kita tadi di Debian, terus kita bisa langsung login. Oke, ini skip aja password masih. Oke aja. Nah ini tampilannya ya. Oke, setelah kayak gini, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung cari file WordPress-nya. Ini kan kalau di ini ya, di file manager ini, file WordPress ini terletak di folder ini datad, terus Debian web server. Nah kita masuk juga ke sini nih. Kita di sini tuh masuk ke ini datad, udah masuk di datad, terus kita Debian web server. Nah ini ketemu ya kurang lebih sama lah kayak ini. Jadi sebelumnya harus dijelasin dulu ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini tuh filenya Windows, tapi yang di sebelah kanan itu file Debian itu. Ya beda, inilah memisahkan. Nah ini ya, kita kembali ke topik. Kita harus siapkan ini, kita buka. Nah ini udah siap ya, tapi kita sebelum kita pindahin file WordPress ini ke penyimpanan di Debian, kita harus ekstrak dulu nih filenya. Kita ke file manager, terus kita klik kanan ke file WordPress-nya, terus kita ekstraknya di sini, terus ekstrak. Oke, kita tunggu 0% komplit. Wah lumayan lama ya. Ini saya percepat aja ya videonya untuk mempersingkat waktu.
Oke, alhamdulillah ya udah kita ekstrak. Kalau udah diekstrak, kita bisa kembali lagi ke ini WinSCP. Nah, kita masuk ke nah ini udah ada ya. Kita masuk ke folder yang udah diekstrak. Terus nah ini ada workspace. Nah, ini kalau ini file yang di tampilan Windows-nya udah kayak gini, udah ada folder WordPress-nya. Kita pindah ke ini bagian yang di Debian. Di yang bagian Debian ini kita bisa pertama masuk ke folder yang namanya var. Oke, setelah masuk kita masuk ke folder yang namanya www sama html. Terus masuk ke folder yang tadi udah kita buat. Yang ini mah kurang lebih sama sih kayak yang di web server. Kita masuk ke folder var www html, terus ke folder yang tadi udah kita buat kemarin. Maksudnya kemarin kan saya buat folder namanya 3 ya. Nah, di video sebelumnya ya, maksudnya di video sebelumnya, maaf, berarti ya kita masuk juga folder 3 ini. Nah, terus nah kayak gini ya, kita atur kayak gini. Untuk di bagian Windows ini harus ada folder WordPress, sedangkan di bagian Debian ini harus muncul di dalamnya itu folder di ini. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa ini pindahin folder WordPress-nya dengan kita klik, kita tahan, kita drag, pindahin ke sini. Nah, pindahin terus lepas. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, oke, udah selesai. Oke, nah kalau udah pindah ini, file WordPress-nya udah ada di ini, file di folder 3, kita kembali ke Debian. Terus kita masuk ke nano etc, ke folder yang pernah kita buka juga, set spellable. Terus nah ini kita masuk ke file 000 default conf, kita masuk, terus kita edit lagi nih dokumen rootnya. Di bagian dokumen root, di baris dokumen root kita tambahin /wordpress. Nah, karena di ini ya, di sini tuh namanya WordPress ya, jadi kita tambahin WordPress di sini. Kalau udah ditambahin bisa exit. Nah, save, terus kita restart kembali. Reset di sini tuh /apache2 restart. Oke, kayak gini. Dan oke, kita coba ya di sini. Kita refresh dan tampilannya bakal berubah jadi kayak begini ya. Ya, mungkin segini dulu aja sih untuk video di part pertama, karena durasi supaya supaya durasinya gak kepanjangan ya. Jadi ya saya sudahi dulu aja untuk sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.